Mata kuliah Hukum Pidana Modul 2. Tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana. Ditulis oleh Profesor Dr. Edi O.S. Haryat Yaryech SHM Hum. Bacanya gimana, Pak? Pendahuluan. Pada modul 2 ini akan dipaparkan materi mengenai tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan modul 2 ini diharapkan Anda dapat memiliki pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana. Modul 2 ini dilengkapi dengan rangkuman materi dan latihan soal serta cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah mempelajari modul 2 ini diharapkan Anda memahami dan mampu menjelaskan mengenai 1. Fungsi hukum pidana, 2. Tujuan hukum pidana, 3. Fungsi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, 4. Dasar pembenar penjatuhan pidana, 5. Teori hukum pidana, 6. Aliran pokok yang berkembang dalam hukum pidana. Kegiatan belajar 1. Tujuan dan fungsi hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya kehidupan umum, ketertiban umum. Tirta Mijaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka hukum memberi aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berikut ini disebutkan beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi tugas hukum pidana. Fungsi atau tugas hukum pidana ada dua macam, yaitu 1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana, fungsi preventif. 2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat, fungsi represif. Jadi dapat disimpulkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Menurut para ahli tujuan hukum pidana adalah 1. Memenuhi rasa keadilan, Wiryono Projodikoro. 2. Melindungi masyarakat, social defense. 3. Melindungi kepentingan individu atau HAM dan kepentingan masyarakat dengan negara, Kanter dan Sianturi. 4. Menyelesaikan konflik Barda Nawawi. Tujuan pidana menurut literatur Inggris R3D 1. Reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Namun ini tidak menjamin karena masih banyak juga residivis. 2. Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat. 3. Retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. 4. Deterrence, yaitu menjerah atau mencegah sehingga baik terdakwa maupun sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat atau akan jerah atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang ditentukan kepada terdakwa. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Fungsi yang umum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, berisi ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Bagian umum ini dalam KUHP dimuat dalam buku 1 KUHP Aturan Umum pasal 1-103 mengatur tentang ketentuan tentang batas berlakunya KUHP pidana, hal yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pidana, percobaan, penyertaan, perbarengan daluarsa, dan sebagainya. Pasal 103 merupakan aturan penutup yang mengatur tentang dapat dibuatnya undang-undang pidana lainnya di luar KUHP. 2. Fungsi yang khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkuasanya. Rechtsguterschutz. Dengan sanksinya berupa pidana dan sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat satu tragik, suatu yang menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum, misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengenakan perlukaan menyakiti kepentingan benda hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat sosial kontrol, fungsi hukum pidana adalah subsidiar. Artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan atau dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.
Adami Chazawi menyebutkan bahwa sebagai bagian dari hukum publik maka hukum pidana berfungsi. 1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum itu tersebut. Kepentingan hukum, Rex Belang, adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar atau diperkosa oleh perbuatan manusia. Semua itu ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum Rechtsgut itu meliputi 1. Hak-hak Rechten, 2. Hubungan hukum Rechtsbetrekking, 3. Keadaan hukum Rechtstoestand, 4. Bangunan masyarakat Social Intelligenz. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu A. Kepentingan hukum perorangan individual Belangen, biasanya kepentingan hukum terhadap hak hidup atau nyawa, kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya. B. Kepentingan hukum masyarakat Sociale of Maatschappelijke Belangen. Misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya. C. Kepentingan hukum negara Staatsbelangen. Misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya dan sebagainya. Ketiga kepentingan hukum di atas saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Contoh kepentingan hukum yang diatur dalam hukum pidana material KUHP larangan mencuri pasal 362, pasal 362 larangan menghilangkan nyawa pasal 338. Pasal 363 melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum orang atas hak milik kepentingan pribadi, dan pasal 338 adalah melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum terhadap hak individu atau nyawa orang. Untuk melindungi kepentingan hukum di atas adalah melalui sanksi pidana, straf, hukuman penjara. Misalnya, pasal 362 KUHP dapat diancam hukuman penjara maksimum 5 tahun dan pasal 338 dapat diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Maksimal 5 tahun dan 15 tahun dan sebagainya. 2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang berdasar bagi pihak bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, sampai pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dalam menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana itu sendiri, terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi penegakan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yang dengan sebaik-baiknya. 3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya. Negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa sehingga pengaturan hak dan kewajiban ke negara mutlak diperlukan. Menurut Jan Remmeling, hukum pidana seharusnya ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung. Kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, tidak akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi hukum melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas, hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial. Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan pada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana.
Walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Selanjutnya, Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, obat terakhir. Sedapat mungkin dibatasi. Artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda Moderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu ultimum remedium. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan. Tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit. Ini sebenarnya rangkuman ini. Anggap rangkuman ya. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tatanan dalam masyarakat. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Rechtsguterschutz. Dengan sanksinya berupa pidana dan sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragik, suatu yang menyedihkan. Sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum, misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan, menyakiti kepentingan benda hukum si pelanggar. 2. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu A. Kepentingan hukum perorangan yang dulu dibilangin, misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup atau nyawa, kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya. B. Kepentingan hukum masyarakat, social of maatschappeliche belangen, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya. C. Kepentingan hukum negara, staat belangen, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya dan sebagainya. Modul 2 kegiatan belajar 1 selesai. Sekian, terima kasih.